Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Jika di konten kemarin saya memberikan review dari pertandingan leg kedua babak Grand Final Piala AFF, maka di konten ini saya ingin memberikan ulasan tentang transformasi dari tim nasional Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Yang bisa kita perhatikan dari turnamen Piala AFF tahun ini, bahwa tim nasional Indonesia mampu mencetak banyak gol teman-teman. Secara statistik, total 20 gol yang dihasilkan oleh tim nasional Indonesia hingga pertandingan leg kedua babak Grand Final. Tapi teman-teman juga perlu mencermati bahwa total ada 11 pemain yang berhasil memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Apa artinya statistik ini teman-teman? Bahwa tim nasional Indonesia tidak bergantung kepada satu ataupun dua pemain dalam urusan mencetak gol. Artinya tim nasional Indonesia punya kemampuan untuk mencetak gol dari segala lini atau sektor. Apakah itu sektor pertahanan, sektor tengah, atau juga sektor depan, walaupun memang kelemahan utama berada di posisi striker. Tapi tetap saja bisa ditutupi oleh para pemain dari lini lainnya, atau juga oleh para pemain yang menempati posisi sebagai penyerang sayap atau yang bermain sebagai pemain sayap dan lebih banyak beroperasi dari sektor kedua flank. Catatan lainnya yaitu tim nasional Indonesia bisa bermain dengan formasi yang berbeda serta strategi yang berbeda. Ya, artinya Coach Shin Tae-yong punya game plan yang berbeda untuk setiap lawan yang dihadapin. Nah, ini sangat penting teman-teman, agar para pemain itu bisa belajar. Yang pertama, cara-cara untuk melakukan serangan ketika memang perlu bermain terbuka seperti lawan tim nasional Malaysia. Kemudian cara untuk bertahan ketika bertahan secara rapat dan padat saat berhadapan dengan tim nasional Vietnam. Kemudian bisa dilihat juga bagaimana para pemain dari tim nasional Indonesia itu juga tidak khawatir ketika perlu berduel dengan para pemain tim lawan, bukan berarti bermain kasar, tetapi bermain secara agresif. Agresif itu bukan berarti keras, tetapi juga bisa mengimbangi kekuatan fisik dari para pemain tim lawan. Maka itu terlihat bagaimana para pemain dari tim nasional Indonesia itu juga jatuh bangun di setiap pertandingannya teman-teman. Apalagi pada saat berhadapan dengan tim nasional Thailand di dua leg pertandingan finals tersebut. Terus apalagi catatannya nih teman-teman? Ya, ini dia catatan yang mengkhawatirkan, yaitu tim nasional Indonesia kemasukan cukup banyak gol, double digits, total 13 gol. Paling banyak kemasukan gol lawan tim nasional Thailand di pertandingan leg pertama final. Yang memang beberapa kali telah saya jelaskan bahwa sebetulnya secara individu, para pemain yang berada di lini pertahanan itu bukanlah pemain-pemain yang permainannya jelek atau bahkan buruk, tetapi koordinasi di antara para pemain itu yang masih saya lihat lemah, alias tidak rapi, sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk bisa mencetak gol. Kemudian juga sering pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena tampaknya atau terlihatnya para pemain dari tim nasional Indonesia itu panik ketika ada serangan cepat yang dibangun oleh para pemain tim lawan. Kenapa panik? Karena tidak tenang. Nah, ini untuk kesekian kalinya nih saya menjelaskan bahwa faktor ketenangan itu sangat penting teman-teman dalam sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di top level seperti di turnamen antar negara ya, seperti Piala AFF ini, apalagi nanti ketika masuk ke Piala Asia. Jadi faktor ketenangan ini memang bisa terjalin ketika para pemain itu sudah mendapatkan jam terbang. Nah, di sini kan kita sudah paham bahwa para pemain di timnas Indonesia bukan saja yang mayoritas pemain-pemain muda, tetapi pemain-pemain yang memang usianya di atas 23 tahun. Kan beberapa di antaranya baru pertama kali bermain di turnamen Piala AFF. Hanya Evan Dimas, Fahrudin, dan juga Victor Igbonevo yang sebelumnya pernah bermain di turnamen seperti Piala AFF. Jadi tentu ada rasa kekhawatiran, ada kesulitan bagi para pemain untuk bisa bermain secara tenang. Ya, tapi ini adalah bagian dari proses pengalaman untuk para pemain tim nasional Indonesia agar nanti ke depannya mereka bisa bermain lebih tenang lagi dan tentunya lebih rapi lagi. Maka itu kadang-kadang ketika kita melihat para pemain itu salah passing, bukan berarti para pemainnya itu tidak bisa passing, tapi kekhawatiran. Ya, khawatir jika melakukan kesalahan sehingga terlihat terburu-buru dalam urusan melepaskan passing.
Ya memang tekniknya perlu dibenahi, tapi bukan berarti tidak punya teknik sama sekali, tapi perlu dibenahi. Bagaimana caranya dibenahi? Salah satunya menurut saya adalah dengan latihan yang intensif dan juga fokus kepada permainan teknik tersebut. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa Coach Shin Tae-yong adalah pelatih yang tidak pernah duduk di bench selama pertandingan dimainkan. Kenapa bisa seperti itu? Selain juga dia ingin menunjukkan kepada para pemain yang bekerja keras di atas lapangan bahwa dia pun berpikir keras di pinggir lapangan dan juga bekerja keras, dia juga coba mengamati apa yang sedang terjadi di atas lapangan secara detail. Jadi ketika dia berdiri, dia bukan saja melihat pergerakan dari para pemain Timnas Indonesia teman-teman, tetapi juga pergerakan dari para pemain tim lawan. Maka itu di beberapa pertandingan dari Piala AFF tahun ini, ada pergantian pemain yang dia lakukan justru bisa memberikan kontribusi ketika dimainkan. Memang tidak selalu berjalan mulus, tapi paling tidak ada perubahan yang dia lakukan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi memang terlihat beberapa plus point dari tim nasional Indonesia, walaupun ada minus poinnya juga seperti yang tadi saya jelaskan di lini pertahanan. Karena saya harus fair juga ketika saya memberikan ulasan. Artinya ketika memang ada masukan yang bisa saya berikan, tentu saya perlu jelaskan juga di konten dari channel YouTube Bola Bung Binder. Jadi kita mengimbangi teman-teman. Ada plus, ada minus, tapi minus ini juga bisa dibenahi. Asalkan itu dia, para pemain ini jangan diganggu dan terus diberikan kesempatan untuk bisa membela tim nasional. Dan tentunya oleh klub-klub yang mereka bela. Jadi jangan sampai nih ke depannya nanti kalau ada turnamen seperti Piala AFF ini, nanti jumlah pemain yang bisa dipilih oleh Coach Shin Tae-yong itu dibatasin, ya. Semoga saja dia diberikan kebebasan untuk memilih pemain dari klub yang dia inginkan tanpa juga ada keterbatasan tersebut. Nah, jika itu bisa memang dia lakukan, saya pikir dia punya lebih banyak opsi lagi. Tapi ya tentu ini semua adalah bagian dari proses yang coba dia bangun untuk membuat tim nasional Indonesia itu lebih kuat lagi. Dan teman-teman juga jangan salah, coba lihat bagaimana tuh para pemain dari tim nasional Indonesia bisa bermain lebih rapi lagi di leg kedua. Mungkin bagi mereka yang tidak senang dengan tim nasional Indonesia akan berpikir bahwa tim nasional Thailand itu sengaja bermain lebih defensif di leg kedua karena kan sudah unggul 4-0. Saya tidak kira seperti itu. Justru saya melihat para pemain tim nasional Thailand itu coba juga untuk bermain menyerang, tapi mereka tertekan dengan kecepatan dari para pemain tim nasional Indonesia. Jadi terlihat sebetulnya perlahan-lahan para pemain dari tim nasional Indonesia itu bisa mengandalkan kecerdasan mereka untuk bisa menekan para pemain tim lawan karena tentu mereka belajar dari pengalaman di leg pertama tersebut. Nah, sayangnya di leg pertama terlihat bahwa mereka terlambat panas dan kemudian tentu panik sehingga kemasukan banyak gol dan lagi-lagi koordinasi di lini pertahanan yang tidak rapi karena beberapa gol yang terjadi atau yang dihasilkan oleh para pemain tim lawan itu ya karena memang tidak ada pengawalan kepada mereka dari situasi bola mati atau juga ketika ada kesalahan yang terjadi. Nah, ini saja sih hal-hal yang menurut saya yang perlu dibenahi dan saya yakin bahwa Coach Shin Tae-yong akan bisa dengan segera membenahi, apalagi dia juga cukup optimis bahwa tim nasional Indonesia bisa menjadi tim yang kuat dan juga nanti masuk ke turnamen sebagai salah satu tim unggulan ya. Apalagi kita tahu sekarang sudah begitu banyak tim-tim lawan yang melihat bagaimana sepak terjang dari tim nasional Indonesia dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Bukan berarti tidak ada pemain yang usianya di atas 23 tahun, ada. Bahkan menurut saya tuh Ricky Kambuaya adalah salah satu pemain yang penting di lini tengah ya teman-teman. Dia adalah pemain yang istilahnya itu yang kita kenal box to box player, box to box midfielder. Jadi dia bisa melakukan pergerakan dengan bola dari satu sektor ke sektor lainnya tanpa juga mengganggu keseimbangannya. Nah, ini pemain yang memang tim nasional Indonesia perlukan. Semacam playmaker, tapi dia juga bisa bertahan secara baik dan dia punya fisik yang kuat. Nah, tentu kita harapkan bahwa para pemain yang bersinar di Piala AFF tahun ini bisa juga berkarir di luar negeri. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka, teman-teman. Untuk bisa pertama membuat mental mereka semakin kuat. Bagaimana cara mentalnya semakin kuat? Karena mereka perlu berjuang di negara orang lain, teman-teman. Dan itu tidak mudah ketika perlu beradaptasi juga dengan cuaca. Disitulah mental para pemain itu akan dibentuk agar mereka lebih kuat lagi dan mereka perlu bekerja ekstra keras agar bisa mendapatkan tempat di tim yang nanti akan mereka bela di luar negeri. Tapi ya kita juga tentu sebagai supporter dari tim nasional perlu terus mengawal proses serta progres. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tahap progres karena sudah terlihat
ada perkembangan dalam cara permainan yang saya perhatikan nih, cara permainannya cukup sulit untuk bisa diantisipasi oleh para pemain tim lawan. Karena passing-passing yang cepat, pergerakan-pergerakan yang cepat. Tinggal ini missing link aja nih yang dibenahi. Dari cara bagaimana para pemain ini bisa bekerja sama secara baik. Karena seperti yang saya selalu katakan bahwa teamwork makes the magic work. Jadi kerjasama, ketenangan, dan koordinasi ini 3K saja sih. Nah itu lagi-lagi saya ulangi, bisa terjalin ketika para pemain ini sudah bermain secara bersamaan untuk waktu yang lama. Contoh seperti tim nasional Thailand. Ada beberapa pemain yang sebelumnya bermain di AFF 2016, bermain di AFF 2018. Ketika mereka masuk ke final lawannya tim nasional Indonesia yang mayoritas para pemainnya tidak punya jam terbang tinggi, ya tentu mereka juga coba untuk memberikan pressure dan menyulitkan para pemain dari tim nasional Indonesia. Nah jadi memang jam terbang itu penting teman-teman. Kita tahu setelah ini ada 3 turnamen lainnya ya di tahun ini. Yang pertama Piala AFF U23, kemudian SEA Games. Piala AFF U23 itu di bulan Februari, SEA Games jika saya tidak salah Mei, kemudian kualifikasi untuk ke Piala Asia di bulan Juni. Nah ini 3 turnamen ini nih teman-teman, atau yang satu itu babak kualifikasi ya. Ini yang saya pikir sekarang Coach Sintayong akan fokus untuk bisa membuat tim nasional Indonesia yang memberikan yang terbaiknya. Dan kita harus terus support, seperti yang juga saya baca di sosial media ya, setelah pertandingan final leg kedua, begitu banyak komentar-komentar yang positif, dan itu sangat penting teman-teman. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh kritik. Kita boleh kritik, tapi juga kita perlu kasih masukan yang positif agar para pemain itu juga mentalnya semakin kuat. Jadi ketika sekarang tim nasional Indonesia sudah punya pelatih kelas dunia, ya kita juga memberikan support. Apalagi dia sekarang sudah komitmen untuk tetap melatih tim nasional Indonesia sesuai dengan kontraknya hingga akhir tahun 2023. Ya kalau dari saya bangga perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Memang saya sedih sih tidak menjadi juara, ya tapi saya tidak kecewa. Sama sekali saya tidak kecewa teman-teman, karena sebelumnya diremehkan. Ya kan? Bahkan dikatakan setara dengan tim nasional Laos. Nah mana orang-orang itu yang mengatakan itu? Bungkam semua. Ya kan, justru pemain muda terbaik itu siapa? Pratama Arhan, yang saya harapkan dia juga bisa berkarir di luar negeri. Arhan main di leg kedua beda kan permainan dari tim nasional Indonesia. Ya walaupun kadang-kadang dia juga agak sulit ya untuk bisa mengawal lini pertahanan, but it's okay. Lama tambah lama tentu dia akan bisa bermain lebih rapi lagi. Tapi yang penting bagi kita sebagai supporter, kita perlu punya positive thinking. Nah jangan sedikit-sedikit kita langsung kesal, kita langsung kecewa, kita langsung hujat, jangan. Kita lupakan semua itu. Tapi kita fokus agar tim nasional kita yang sekarang sudah terlihat punya harapan atau masa depan yang cerah untuk bisa menjadi tim yang mengerikan dalam minimal 2 tahun ke depan. Ya kita terus support tim nasional Indonesia. Dan seperti yang kalian bisa lihat di list contents dari channel YouTube Bola Bung Binder, saya selalu membahas tentang tim nasional Indonesia, apakah itu pertandingan uji coba, apakah itu pertandingan kompetitif, apakah itu persiapan dari tim nasional Indonesia, apakah itu tim nasional Indonesia U19, apakah itu tim nasional Indonesia U16, U23, atau juga tim nasional Indonesia senior. Kenapa? Karena saya cinta mati kepada tim nasional Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.